Nih maskernya nih. Ya. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum acara dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ibu semuanya berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Sabila. Saya mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Sebelumnya saya mohon maaf, meminta izin kepada ibu-ibu sekalian karena sudah mengganggu waktunya untuk melakukan pelatihan pembuatan disinfektan kepada ibu rumah tangga di Desa Kalibaru Wetan. Di sini saya melakukan pelatihan dalam rangka kegiatan KKL FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Sebelum saya memberikan pelatihan tentang cara pembuatan disinfektan kepada ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit materi, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang apakah disinfektan itu, yang kedua apa fungsi dari disinfektan, yang ketiga apa saja kandungan penting dalam disinfektan, keempat apa perbedaan antara disinfektan dan antiseptik, yang kelima bagaimana metode pencegahan COVID-19 yang aman, dan yang terakhir yaitu cara untuk membuat disinfektan mandiri untuk ibu rumah tangga. Baik, untuk yang pertama, materi yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu adalah apa itu disinfektan. Disinfektan itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh zat renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit. Dan pengertian lain dari disinfektan ini adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh disinfektan. Untuk yang kedua, apa fungsi dari disinfektan? Fungsi dari disinfektan ini adalah untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan juga membersihkan kotoran yang menempel pada suatu benda, terutama benda mati ya ibu-ibu, dan dapat mencegah tersebarnya virus corona yang ada di Banyuwangi saat ini. Penggunaan disinfektan yang baik yaitu dengan langsung menyemprotkan atau mengelap benda yang sering kita sentuh seperti meja, kursi, pintu, jendela, kunci motor, telepon mungkin, atau remote, toilet, dan sebagainya. Lalu apa saja kandungan penting yang ada di dalam disinfektan itu? Terdapat 5 kandungan penting dalam disinfektan yang berfungsi untuk mematikan sel dan membunuh bakteri serta virus pada permukaan, yaitu ada amonium kuartener, ada alkohol, ada formalin, ada kalium, ada fenol. Mungkin yang sering ibu-ibu dengar ini adalah alkohol dan formalin ya ibu-ibu. Ya. Tetapi kita harus tetap berhati-hati karena sebagian kandungan tersebut beracun dan dapat menyebabkan iritasi, sehingga tidak disarankan untuk bersentuhan langsung dengan kulit maupun jaringan hidup lainnya. Mungkin kita saat membuat disinfektan kita bisa menggunakan sarung tangan medis seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah apa perbedaan antara disinfektan dan antiseptik. Kalau disinfektan itu digunakan untuk membersihkan permukaan benda mati seperti yang sudah saya jelaskan tadi ibu-ibu. Umumnya disinfektan ini digunakan untuk mensterilkan benda dari pertumbuhan kuman dan bakteri,
Sedangkan antiseptik digunakan untuk membersihkan tubuh dari bakteri dan kuman. Bisa juga digunakan sebagai alat steril dan mengobati luka. Beberapa obat minum juga mengandung antiseptik untuk membunuh infeksi bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana metode pencegahan COVID-19 yang aman. Dan mungkin ibu-ibu ada yang tahu yang digunakan saat ini mungkin menggunakan masker, ya. Hand sanitizer. Betul sekali. Cuci tangan. Top ibu jawabnya. Ya di sini saya akan menyebutkan yang sudah ibu-ibu sebutkan tadi. Salah satunya ada rajin mencuci tangan dengan air mengalir ya ibu. Hindari menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Jadi kita harus benar-benar, tangan kita itu harus benar-benar bersih. Pastikan menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk. Lalu saat kita keluar rumah, saat kita sudah sampai di rumah, usahakan untuk langsung mandi supaya kuman-kuman yang menempel di badan kita itu ikut terbasmi saat kita mandi. Ya. Selanjutnya itu menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi langsung dengan orang lain. Lalu menjaga imun tubuh dengan selalu makan makanan yang bergizi. Ibu-ibu, karena di sini judulnya adalah pelatihan pembuatan disinfektan kepada ibu rumah tangga di Desa Kalibaru Wetan, benar ya ibu? Ya. Jadi di sini saya akan langsung mempraktekkan cara pembuatan disinfektan secara mandiri. Bahan atau alat yang harus disediakan yaitu kita jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan kesehatan ini. Yang kedua ada baskom yang berisikan air 1 liter, dan yang selanjutnya itu ada cairan pembersih seperti Baiclean, Dettol, Fixal ataupun Wipol atau pembersih yang lainnya. Dan di sini saya menggunakan Wipol dengan ukuran 3 ml dan di sini saya menyediakan botol semprot. Baik, sebelumnya kita harus memakai sarung tangan terlebih dahulu ya ibu-ibu, supaya kita tidak terkena langsung oleh cairan yang sangat berbahaya. Setelah itu masukkan cairan Wipol dengan ukuran 3 ml ke dalam bak air yang berukuran 1 liter. Kita cukup menggoyangkan saja untuk mencampurnya biar tercampur. Setelah itu kita bisa memasukkannya ke dalam botol semprot. Jadi ibu, karena saya takut tumpah-tumpah, jadi saya pakai ini untuk dimasukkan ke dalam botol semprotnya. Enaknya kalau kita pakai sarung kesehatan, kita bisa langsung tanpa harus tumpah-tumpah, karena alatnya terbatas. Mau cari corong nggak ada ya ibu-ibu, jadi mohon dimaafkan. Harap maklum. Nah, ini cairan disinfektannya sudah jadi kita bisa langsung menggunakannya. Kita tinggal semprot aja ibu-ibu. Baik ibu-ibu, jadi seperti itu untuk cara pembuatan disinfektan. Apakah ibu-ibu sudah memahami tentang pelatihan yang saya kasih? Sudah. Jadi ibu bisa menggunakannya ya tidak setiap hari, mungkin 2 hari sekali bisa ya ibu ya? Ya, bisa. Ya, ya sudah, mungkin
pelatihan yang saya berikan kepada ibu-ibu ini sudah cukup. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu karena sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.